Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 351-355. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kepala desa berkedip dan bertanya, mungkinkah nama keluarganya juga Qin? Petapa King Yu mencibir. Benar, nama keluarganya memang Qin. Mungkinkah Qin Chongming juga merupakan tubuh penguasa? Saudara Dao, kau membuatku sedikit bingung. Bahkan kami di ibu kota Giok kecil tidak tahu tentang tubuh penguasa, jadi bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa ada yang namanya tubuh penguasa di dunia ini? Kepala desa berdiri dan menunduk. Dia tidak menjelaskan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya. Aku heran, mengapa dewa dari desa Carefree datang ke ibu kota Little Jade? Senior ini adalah salah satu pendiri Little Jade Capital, jelas Hermit King Yu. Dari catatan, aku tahu bahwa dia membuat fakta Earth Count dengan seseorang, tetapi setelah itu, dia memutuskan untuk mengingkarinya. Ada beberapa alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain melakukannya, sehingga roh primordialnya diambil oleh Earth Count sementara tubuhnya ditinggalkan. Sebelum dia meninggal, dia mengubah harta karun ilahinya menjadi 7 aula ilahi. Dia banyak memikirkannya, sehingga bahkan setelah dia meninggal, dia akan meninggalkan 7 aula ilahi untuk mempersiapkan generasi mendatang. Kepala desa melihat ke aula 3 ion dan bertanya dengan curiga, 7 aula suci. Mungkinkah ada aula 7 bintang? Aula makhluk surgawi, aula kehidupan dan kematian, dan aula jembatan suci selain 3 aula itu. Mengapa kita tidak bisa melihatnya? 7 harta karun suci yang agung dalam tubuh manusia adalah 1, jadi 7 aula suci secara alami juga 1. Semua aula lainnya berada di dalam aula 3 ion. Pertapa King Yu berkata, kau memintaku untuk membuka aula 6 arah juga, karena aku sudah membuka 2 aula lainnya. Tetapi ibu kota Giok kecil kita sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membuka aula 6 arah. Dewa dari desa bebas riang menyimpan banyak rahasia, dan aku tidak bisa menjadi hakim apakah aku bisa membuka aula 6 arah atau tidak. Kita tidak memiliki cukup tenaga kerja di ibu kota Giok kecil, meskipun sekarang karena guru Dao tua dan Rule tua ada di sini, mungkin itu sudah cukup. Namun, mereka baru saja datang ke ibu kota Giok kecil jadi mereka masih butuh waktu untuk membiasakan diri dengan aula 6 arah. Hanya ada lebih dari selusin orang abadi tua di Little Jade Capital dan pembukaan Hall of Six Directions membutuhkan 6 praktisi terbaik. Ketika sampai pada Hall of Seven Stars, mereka akan membutuhkan 7 orang dengan level yang sama. Untuk itu, Little Jade Capital akan kekurangan tenaga. Sudah kuduga, meskipun kamu pelit, tidak perlu bersikap pelit seperti ini kepada orang dari desa bebas. Jadi itu alasannya. Kepala desa tersenyum. Pertapa King Yu mendengus. Dewa itu telah mengolah segalanya hingga ke tingkat dewa. Dia memiliki mata dewa, tangan dewa, kaki dewa, tubuh jasmani dewa, dan bukan hanya itu, roh primordialnya juga telah mencapai tingkat yang sangat murni. Kepadatan kekuatan sihirnya juga setingkat dewa. Sama seperti kebijaksanaannya. Saudara Dao, jika Kaisar Manusia memilih terobosan 3 ion, aku khawatir dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Kepala desa merenungkannya, lalu berkata perlahan, kekuatan sihirnya juga setingkat dewa. Kalau begitu, Muir benar-benar telah bertemu lawannya. Pertapa King Yu tidak mengerti apa maksudnya. Kami, para kakek dari desa lansia cacat, memiliki bidang keahlian masing-masing, dan kami bersembilan telah mencapai alam dewa di dalamnya. Namun, tidak seorang pun dari kami yang mencapai alam dewa dalam hal kekuatan sihir. Namun, ki vital Muir begitu padat sehingga dia telah mencapainya. Meskipun alam kultivasinya belum mencapainya, kepadatan kekuatan sihirnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang lain. Jika saya mengatakan bahwa ada seseorang di dunia ini dengan kekuatan sihir seperti dewa, maka orang itu bukanlah guru kekaisaran perdamaian abadi, tetapi hanya Muir. Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh. Petapa King Yu juga tahu seberapa kuat kultivasi Qinmu dan berkata, kamu mengatakan bahwa keterampilan pedangnya masih penuh dengan kekurangan dan ketika dia bertemu seseorang dengan pengetahuan yang lebih besar darinya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia sudah mati. Saya pikir dia sudah bertemu orang itu. Jantung kepala desa bergetar hebat. Dewa ini juga dewa pedang. Pertapa King Yu mengangguk dan tampak tersenyum namun tidak tersenyum. Saudara Dao,
bisakah kau ceritakan tentang tubuh penguasa? Kepala desa tersenyum dan berkata dengan santai, tubuh penguasa itu unik dan melampaui 4 tubuh roh agung, itu adalah konstitusi paling langka di dunia. Selama ada satu tubuh penguasa yang muncul di dunia, tidak akan pernah ada tubuh penguasa kedua. Namun, akan ada tubuh penguasa semu yang muncul untuk memperebutkan nasib tubuh penguasa. Di Aula 3 Ion, Kinmu melebarkan langkahnya untuk mengejar dewa muda itu. Langkah kakinya berat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Saat kakinya mendarat di tanah, tanah beterbangan ke udara sementara daratan bergetar dalam gelombang. Tanah dan bebatuan yang hancur yang melayang ke atas meleleh dalam sekejap. Beberapa di antaranya berubah menjadi pedang tembikar sementara yang lain menjadi pedang batu. Beberapa bebatuan memiliki logam tersembunyi di dalamnya, yang dilebur dan dibentuk menjadi pedang terbang yang tajam. Melibatkan penempaan harta karun dalam pertempuran adalah seni pamungkas Kinmu yang tidak diajarkan oleh Mute. Menerapkan apa yang telah dipelajarinya adalah keahlian Kinmu. Karena dia tidak bisa menggunakan senjata roh yang dibawanya, dia hanya bisa membuatnya di tempat. Ketika jarak mereka berdua sekitar 300 meter, Kinmu dikelilingi oleh 100 pedang terbang. Pada saat itu, dia menggunakan teknik pedangnya. Jurus yang digunakannya adalah pedang menginjak gunung dan sungai. Kinmu melafalkan nama itu dengan penuh kepahlawanan di dadanya. Mungkinkah para dewa ditebas? Katakan, bisa. Cahaya pedangnya meledak, dan pedang terbang menyerang dewa muda itu. Cahaya pedang menyala, tetapi karena 100 pedang terbang terlalu sedikit, lebih banyak cahaya pedang meledak dari tubuh Kinmu untuk menebus kekurangannya. Dia melesat maju dengan kecepatan tinggi, dan pedang menginjak gunung dan sungai membentangkan gunung dan sungai di kejauhan seperti gulungan yang terbuka. Keterampilan pedang ini menggunakan berbagai macam hal, pemahaman Kinmu sendiri, ajaran kepala desa, pencerahan guru kekaisaran, dan bimbingan Qin Hanzhen. Dia telah menggabungkan semua yang telah dipelajarinya ke dalam pedangnya. Kekuatan cahaya pedang meningkat drastis. Ini adalah jurus terkuat Kinmu. Bahkan jurus kedua, pedang kaisar pendiri lautan darah, tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan. Ini karena Kinmu telah mencurahkan seluruh hati dan pikirannya ke dalam pedang menginjak gunung dan sungai, sehingga jurus ini paling berkembang. Dibandingkan dengan apa yang diajarkan kepala desa pedang menginjak gunung dan sungai, kekuatan jurus ini sudah meningkat beberapa kali lipat. Saat dia menggunakan keterampilan pedangnya, ada juga cahaya pedang yang meledak dari telapak tangan dewa muda itu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya, dan Kinmu sedikit tertegun. Dia segera melihat prinsip-prinsip misterius di balik cahaya pedang itu. Keterampilan pedang dari Carefree Village. Dia dari Carefree Village, Kinmu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kedua keterampilan pedang itu bertabrakan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan keduanya. Kekuatan yang terkandung dalam gunung dan sungai yang agung dilepaskan, dan kekuatan keterampilan pedang dari pedang bebas juga meningkat drastis. 3 tetua Ion berdiri di atas matahari, bulan, dan gunung tinggi, melihat ke bawah. Mereka melihat saat gunung dan sungai runtuh, energi tak terbatas meledak seperti 2 bola putih salju yang mengembang dengan cepat keluar. Luar biasa, seru guru spiritual Heaven Ion yang berada di bawah sinar matahari dengan kagum. Kekuatan kedua jurus itu meledak hingga tak tersisa apapun. Kinmu dan sang dewa terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Tubuh mereka terus berguling ke belakang dan berguling menuruni bukit seperti boneka kain sambil menggerakkan anggota tubuh mereka tanpa daya. Pak, Kinmu terjatuh ke tebing dengan luka pedang di sekujur tubuhnya, meninggalkan bekas-bekas bunga di tebing dengan darah segar. Keterampilan pedangku, Kinmu batuk darah dan meluncur turun dari tebing. Dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, tidak mampu menghapus keheranan di wajahnya. Aku kalah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ilmu pedangnya yang hebat dan kalah telak setelah itu. Ilmu pedangnya telah dipatahkan oleh lawan. Dewa muda itu juga menghantam gunung dengan keras, mengguncang bongkahan batu besar yang jatuh ke tanah. Tidak ada luka pedang pada pria itu, tetapi kekuatan gerakan Kinmu terlalu besar, melampaui batas yang bisa dia tahan. Jika dilihat dari keterampilan pedangnya memang lebih tinggi dari Kinmu. Meskipun Kinmu telah menguasai sekitar 100 pedang dan beberapa ratus pedang cahaya dengan pedang menginjak gunung dan sungai, tidak ada satupun yang mengenainya. Namun, kekuatan besar dari gerakan Kinmu telah melukainya dengan parah. Ketika kekuatan keterampilan pedang itu meledak, energi yang mengerikan itu menguasainya. Meskipun itu tidak mengenainya secara langsung, retakan tulang rusuknya masih bisa terdengar. Dewa muda itu tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Ia menggoyangkan lengannya dan melepaskan diri dari batu gunung. Ia kemudian meluncur beberapa puluh meter ke depan dan mendarat di tanah dengan mantap.
Di bawah ketiaknya, tulang rusuk yang patah telah menembus kulitnya dan tulang-tulangnya terlihat di luar, tetapi dia tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya untuk menarik tulang-tulang yang patah, melemparkannya ke tanah. Di bawah tebing, Qin Mu berdiri sambil bergoyang. Dia meraung dan mengedarkan teknik penciptaan Raja Manusia untuk menutup luka di tubuhnya. Dia tidak memilih menggunakan air liur naga untuk menyembuhkan lukanya karena tekad pedang lawan tersembunyi di dalam lukanya. Tanpa mengeluarkannya, air liur naga tidak akan mampu menyembuhkan lukanya. Lagi pula, lawannya juga tidak menyembuhkan dirinya sendiri, dan ia lebih suka pertarungan yang adil. Overlord Body tak tertandingi di dunia ini. Jika aku tidak bisa menang melawanmu, berarti aku belum cukup bekerja keras. Qin Mu menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan tiba-tiba berubah menjadi manusia berkepala sapi yang berdiri di atas naga kembar. Mata banteng tumbuh di dahinya dan berputar-putar. Api berkobar di sekujur tubuhnya, dan kedua naga di bawah kakinya menyerbu ke arah dewa muda itu. Menggunakan pedang menginjak gunung dan sungai telah sangat menguras tenaga Qin Mu, dan jika dia terus bertarung seperti itu, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, oleh karena itu dia perlu mengubah gayanya. Tubuh dewa muda itu juga berubah, tetapi ia memilih bentuk Venus Sovereign yang juga berdiri di atas naga kembar. Namun, mereka dibentuk oleh ki emas sementara naga di bawah kaki Qin Mu dibentuk oleh ki api. Naga kembar di bawah kaki mereka berlari cepat ke depan, dan keduanya tiba-tiba mengubah arah untuk berlari mendatar ke arah gunung di samping. Naga-naga besar itu mencengkeram tebing dengan cakar mereka dan bergerak seolah-olah mereka terbang untuk mendaki gunung. Sementara itu, di punggung naga-naga itu, keduanya berada dalam kondisi yang berubah. Mereka melepaskan seni ilahi mereka yang paling kuat, saling menyerang. Gunung besar itu sangat tinggi, dan di sanalah guru spiritual Bumi Ion berdiri. Meskipun tingginya 3000 yard, Qin Mu dan Dewa Muda berjuang keras untuk mencapai puncak gunung. Keduanya mengubah teknik mereka berulang kali, dan 5 tahap transformasi dewa besar dari alam 5 elemen semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Terkadang mereka adalah penguasa Jupiter berkepala manusia dengan tubuh seekor burung sementara di waktu lain mereka adalah penguasa Saturnus berkepala manusia dengan tubuh seekor ular, atau penguasa Merkurius berambut merah saat mereka bertarung satu sama lain dengan sekuat tenaga. Guru spiritual Bumi Ion mengangkat tangannya, dan gunung besar ini mulai tumbuh lebih tinggi. Pegunungan itu meluas menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Qin Mu dan Dewa Muda terus terbang ke atas sementara batu-batu berterbangan ke segala arah akibat keributan mereka. Kekuatan sihirnya juga tidak lebih lemah dariku. Dia jelas seorang Overlord Body. Qin Mu tercengang tak terlukiskan. Dia secara tidak sadar telah kehilangan kendali dan hanya bertahan terhadap serangan lawan sambil melebur batu dan kerikil untuk membuat pedang dari batu, besi, dan tembaga dalam upaya untuk memanfaatkan senjata yang dimilikinya. Namun, karena dia terganggu, dia ditekan. Meskipun Dewa Muda itu berada di bawahnya, dia dipaksa mundur ke atas. Pedang terbang yang dibuat Qin Mu terus-menerus dihantam, sampai orang bisa melihat jalan yang mereka ambil dari potongan-potongan pedang yang patah berserakan di mana-mana. Kedua sosok itu hampir datar seperti tanah sementara mereka terus berlari ke atas, tidak menunjukkan tanda-tanda momentum mereka melambat. Gunung ini tidak dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Jika terus menjulang, ia akan runtuh. Master spiritual Bumi Ion mengerutkan kening dan hendak meninggalkan puncak gunung untuk membiarkan mereka bertarung sepuasnya ketika Qin Mu tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya. Kaisar manusia masih terlalu muda. Dia menempa terlalu banyak pedang terbang dan menghabiskan banyak sekali kekuatan sihir. Sekarang dia melawan Dewa Muda dengan kekuatan kasarnya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Saat guru spiritual Bumi Ion mengatakan ini, keduanya terhempas mundur oleh getaran dan meninggalkan gunung. Qin Mu tersentak tinggi sementara Dewa Muda itu terhempas ke bawah. Qin Mu mencoba menghentikan tubuhnya dan luka di tubuhnya langsung terbuka, menyemburkan darah. Hasilnya sudah ditentukan, teriaknya dan bergegas turun. Kemanapun dia lewat, pedang batu, besi, dan tembaga akan berterbangan untuk menyerang Dewa Muda itu. Seluruh gunung itu dipenuhi dengan segala macam pedang yang telah ditempanya, jadi pada saat itu, ada banyak sekali bilah pedang yang berada di bawah kendali Qin Mu. Pedang-pedang itu menyerang Dewa Muda yang tidak sempat menghindar, jadi ki vitalnya meledak saat dia melancarkan jurus pedangnya. Cahaya pedang terkonsentrasi yang bagaikan badai bertabrakan dengan pedang-pedang terbang itu. Jurus pedangnya memang hebat, tetapi dia tetap kehilangan posisi yang menguntungkan, sehingga dia terlempar ke dasar gunung oleh kekuatan dari atas. Sementara itu di tebing, semakin banyak pedang batu, besi, dan tembaga berterbangan dan menyatu menjadi banjir pedang. Kecepatan setiap bilah pedang berbeda, dan cara mereka bergerak juga berbeda.
Terkadang mereka lambat dan terkadang cepat, terkadang maju dan terkadang mundur. Apa yang dilakukan Kinmu masih merupakan jurus pedang menginjak gunung dan sungai, jurus yang memiliki kekuatan terkuat. Cahaya pedang Dewa Muda itu akan menerobos hujan pedang dari waktu ke waktu, mendaratkan semakin banyak pukulan pada tubuh pemuda itu. Kinmu nampaknya tidak merasakan sakit apapun saat dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk menekan Dewa Muda itu agar menghancurkannya. Tanah semakin dekat dan dekat. Kamu kalah. Kinmu tersenyum ketika pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Dewa Muda itu dengan kejam ke tanah. Ledakan, tanah bergetar hebat, dan angin menyapu bongkahan batu gunung yang terlempar ke segala arah. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah, dikelilingi oleh bilah-bilah patah. Wah, Kinmu juga jatuh dan menciptakan lubang besar yang hanya sedikit lebih kecil. Suaranya yang lemah kemudian terdengar dari sana, kau adalah tubuh penguasa semu, hehehe. Pada saat itu, terdengar gerakan dari lubang lainnya, dan darah Kinmu menjadi dingin, kau masih hidup. Kinmu berusaha keras untuk berdiri ketika suara retakan terdengar dari kakinya. Tulang-tulang di sana retak ketika dia terbentur, dan ketika dia mengerahkan tenaga saat itu, tulang-tulang itu langsung patah. Seluruh tubuhnya kejang karena rasa sakit, dan lengannya juga patah. Kinmu tidak berani bergerak lagi. Bahkan bergerak-gerak dan menarik napas dalam-dalam pun menjadi sesuatu yang tidak berani dilakukannya. Dia takut jika dia menarik napas lebih kuat lagi, semua tulangnya bisa hancur. Kekuatan sihirnya telah habis sepenuhnya, jadi dia bahkan tidak bisa mengambil air liur naga dari kantong taotinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rasa sakit membanjirinya, dan butiran keringat terus mengalir keluar. Luka-luka akibat pedang di sekujur tubuhnya terbelah, dan darah segar mengalir keluar. Kinmu merasakan tubuhnya semakin hangat, seolah-olah tubuhnya terbakar seperti lahar, namun, dia tahu ini sebenarnya ilusi. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak darah, tubuhnya perlahan-lahan mendingin, menciptakan ilusi di otaknya. Dia mengetahui hal ini dari apoteker. Jika dia terus kehilangan darah, dia pasti akan mati. Sebuah ledakan terdengar dari lubang besar di dekatnya, dan Kinmu merasa sangat lemah. Mungkinkah aku adalah tubuh penguasa semu? Tidak, aku hanya tidak bekerja cukup keras, aku belum melepaskan semua kemampuan tubuh penguasa. Dia telah mempertaruhkan hampir seluruh hidupnya untuk menang dengan setengah langkah, tetapi ini telah menghabiskan semua kekuatan tempurnya. Tiba-tiba, 3 aliran udara meledak dari lubang besar dan mendarat di Kinmu seperti 3 pelangi panjang saat memasuki tubuhnya. Kinmu langsung merasakan tulang-tulangnya bergerak dan menyambung kembali. Retakan-retakannya tertutup sementara luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Beberapa gigi yang telah hilang akibat pertarungan sebelumnya juga mulai tumbuh. Kinmu tertegun, tetapi kemudian dia mendengar suara banjir. Suara itu berasal dari tubuhnya, dan itu berasal dari ki vitalnya yang melonjak. Kultivasinya benar-benar pulih dengan cepat. Kekuatannya juga mulai pulih, dan robekan di ototnya sembuh dengan sendirinya. Tak lama kemudian, semua lukanya kurang lebih sembuh. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan aneh yang berasal dari 3 pelangi menyebabkan harta karun ilahi embrio rohnya mengalami perubahan drastis. Ki vitalnya tampak mencair dan memeluknya, yang membuatnya tampak seperti embrio roh sedang berendam di lautan hangat yang sangat nyaman. Terakhir kali saya merasakan perasaan nyaman seperti itu mungkin saat saya berusia sekitar 3 tahun. Saya tertidur di tempat tidur nenek dan berusaha keras mencari jamban dalam mimpi saya. Ketika akhirnya saya menemukannya setelah banyak kesulitan, saya malah mengompol. Kemudian saya diangkat dengan kaki saya dan dilemparkan ke salju oleh nenek. Kinmu berkedip. Apa yang dia rasakan pastilah 3 masa, masa surga, masa bumi, dan masa air. Energi dari 3 ion membanjiri, dan spirit embrio Divine Treasure mengalami perubahan besar. Ia tumbuh dengan kecepatan tinggi sementara platform roh di bawah kakinya juga menjadi lebih besar. Ia seperti daratan kecil di tengah laut. Ki vital yang dihembuskan dari hidung embrio roh naik ke udara dan gelombang ki vital berkumpul di sampingnya, membentuk bola merah terang yang tergantung di udara. Itu tidak tampak seperti matahari. Ki vital yang dicairkan berkumpul menjadi sesuatu yang tampak seperti bola air, tetapi bukan bulan. Harta karun ilahi embrio rohnya masih belum dapat dibandingkan dengan milik dewa. Kinmu mencoba menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan merasa masih sulit untuk menyebarkannya. Pasti ada beberapa luka tersembunyi yang belum sembuh. Selamat kepada Kaisar Manusia karena berhasil dalam terobosan 3 ion. Tiba-tiba, gunung-gunung menghilang dan matahari serta bulan di langit juga menghilang tanpa jejak. Kinmu berbaring di aula besar, lantai sedingin es di bawahnya. Ia berusaha keras untuk bangun dan melihat 5 tetua duduk dalam 5 posisi.
Mereka berada di atas dan tampak setua tiga tetua zaman dahulu. Dia melihat sekeliling, tetapi yang dilihatnya bukanlah aula tiga ion. Tempat itu tampak seperti aula besar lainnya. Penampilan kelima tetua juga berbeda dari penampilan tetua tiga ion. Kinmu menenangkan dirinya sementara otot-ototnya terus terasa sakit dan lengan serta otot-ototnya bergetar, tidak dapat berhenti. Di mana tiga dewa tua tadi? Kinmu bertanya dengan suara gemetar. Tetua tiga ion tidak ada di sini. Salah satu pengembara tua itu mungkin bertubuh pendek, tetapi suaranya sangat keras dan jelas. Kami adalah pengembara 5 elemen, dan ini adalah aula 5 ki. Kami melihat kaisar manusia mencapai terobosan 3 ion dari aula 5 ki dan kami sangat mengagumi Anda. Setelah kaisar manusia berhasil mencapai terobosan, Anda dikirim ke aula 5 ki kami untuk menghadapi ujian 5 ki. Saya mencapai terobosan 3 ion. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Namun, kakinya tidak mendengarkannya dan terus gemetar. Dia memang tubuh penguasa semu, sedangkan aku tubuh penguasa sejati. Pemuda itu merasa senang dengan dirinya sendiri. Pengembara 5 elemen mendengar apa yang dikatakannya dan menjadi bingung. Mereka menunjukkan ekspresi ragu karena mereka tidak tahu apa itu tubuh penguasa dan versi semuanya. Kinmu berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak, tetapi kakinya terus gemetar hebat. Lengannya juga tidak mendengarkannya. Salah satu pengembara tua mengerutkan kening dan berkata, Kaisar manusia adalah orang kedua yang telah melewati terobosan 3 ion. Apakah Anda berencana untuk menantang terobosan 5 ki? Kinmu hanya duduk di tanah agar tidak mempermalukan dirinya sendiri karena tidak berdiri dengan mantap. Dia bertanya, bagaimana terobosan 5 ki dibandingkan dengan terobosan 3 ion? Ini sedikit lebih sulit. Ketika Kaisar manusia mencapai terobosan 3 ion, fondasimu menjadi lebih kokoh. Jadi terobosan 5 ki seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kata seorang wanita tua dengan wajah yang ramah. Masih sedikit lebih sulit. Kinmu ketakutan dan menggelengkan kepalanya. 5 senior, bisakah kalian mengabaikan peraturan dan mengizinkanku menantang di hari lain? Dia terlalu lemah untuk menantang terobosan 5 ki saat itu. Meskipun ia telah mencapai 3 ion dengan mengalahkan dewa muda itu dan luka-lukanya sebagian besar telah sembuh, rasa sakit di tubuhnya bahkan belum sepenuhnya hilang. Lebih jauh lagi, serangan terakhir ketika turun dari gunung yang tingginya beberapa ribu yard meninggalkan dampak yang terlalu besar untuk ditahan oleh jantungnya. Tidak hanya tubuhnya yang gemetar, jiwanya juga bergoyang ke sana kemari, hampir meninggalkan tubuhnya. Kelima pengembara itu dapat melihat bahwa kondisinya tidak baik sehingga mereka saling menatap mata. Salah satu tetua berkata, ibu kota giok kecil kita belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Jika seseorang lulus ujian 3 ion, mereka dapat memasuki aula 5 ki kita dan pergi setelah mereka kalah. Beristirahat di tengah jalan belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita tua kemudian angkat bicara. Namun, terobosan 3 ion terlalu langka. Orang terakhir yang berhasil menerobos adalah dari 7.000 tahun yang lalu. Karena kaisar manusia mampu mencapai langkah ini, akan sangat keterlaluan jika kita tidak setuju untuk membiarkannya menantang aula itu di lain hari. Kelima tetua mendiskusikannya sebentar, lalu tetua yang memimpin berkata, karena kaisar manusia telah bertanya, ibu kota giok kecil kita tidak sekeras kepala itu. Ketika kaisar manusia pulih, dia bisa datang dan menantang aula 5 ki kita. Terima kasih banyak. Kinmu berjuang untuk berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada 5 tetua. Ketika dia menegakkan punggungnya, pemandangan di depannya berubah dan dia muncul di luar aula 3 ion. Para tetua 3 ion sedang berbicara dengan pertapa King Yu yang memiliki ekspresi heran sementara kepala desa memiliki ekspresi bangga yang sederhana. Kaisar manusia, 3 tetua ion menyambutnya, dan guru spiritual surga ion bertanya dengan heran, mengapa kaisar manusia keluar sebelum menjalani ujian 5 ki. Kaki Kinmu masih gemetar, jadi dia berkata, pengembara 5 elemen tahu bahwa kondisiku tidak baik jadi mereka mengizinkanku untuk kembali lagi nanti untuk tantangan itu. Dewa King Yu, bisakah aku mendapatkan waktu beberapa hari sebelum ujian di aula 5 ki? Ekspresi pertapa King Yu melembut dan dia berkata dengan tegas, kondisi kaisar manusia sekarang memang tidak cocok untuk terus bertarung. Ada aula 6 arah setelah aula 5 ki dan Master Dao Tua dan Rulai Tua masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengannya. Baiklah, kaisar manusia bisa datang ke ibu kota giok kecil kita lain hari untuk menerobos kedua aula. Kinmu bertanya, kalau begitu, tentang mengundang para ahli dari Little Jade Capital untuk turun gunung. Pertapa King Yu tersenyum. Aku telah berjanji untuk ikut denganmu jika kau mengalahkan 3 murid ibu kota giok kecilku. Sekarang setelah kau mencapai terobosan 3 ion, kau telah melampaui harapanku. Karena aku telah berjanji padamu, tentu saja aku tidak dapat mengingkari janjiku.
Qin Mu tercengang. Betapa King Yu tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi menyenangkan padanya sejak dia naik gunung, mencemoohnya sejak awal, namun tiba-tiba dia begitu mudah diajak bicara. Pertapa King Yu menatap ketiga tetua Ion dan berkata, "Tiga saudara senior, aku akan mengikuti Kaisar Manusia menuruni gunung untuk menyelesaikan beberapa urusan duniawi. Semoga saudara senior membantuku mengurus tugasku selama hari-hari ini saat aku tidak berada di gunung." Guru spiritual Water Ion berkata, "Urusan duniawi penuh dengan gangguan dan hati orang yang abadi sulit untuk ditenangkan. Berhati-hatilah agar tidak mengganggu hatimu yang jernih saat kamu menuruni gunung." Pertapa King Yu tersenyum. "Saya telah menjalani pengalaman di dunia fana sehingga hati fana saya sudah lama mati. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali." Dia memanggil Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu dan berkata, "Aku akan turun gunung bersama Kaisar Manusia, jadi ikutlah denganku. Tidak perlu tinggal di ibu kota giok kecil seumur hidupmu, aku tahu tidak ada kesenangan menemani kami, para lelaki dan perempuan tua." Ketiganya terkejut sekaligus gembira. Mereka sudah lama ingin turun gunung, tetapi apa boleh buat, ibu kota giok kecil punya aturan yang ketat. Pertapa King Yu tidak akan pernah mengizinkan mereka turun gunung dalam keadaan normal. Pertapa King Yu meminta izin kepada guru Dao tua dan Rulai tua, dan kedua tetua itu tersenyum. "Kita baru saja membebaskan diri dari urusan duniawi dan datang ke ibu kota giok kecil untuk mencari kedamaian. Namun sekarang kau malah melompat ke dunia fana. King Yu yang abadi, aku khawatir kau tidak akan bisa melompat lagi setelah kau ternoda. Kalian semua terlalu khawatir. Aku hanya akan turun untuk menepati janjiku, dan aku akan kembali setelah aku memenuhinya. Urusan duniawi tidak akan menghalangiku," kata Petapa King Yu dengan sungguh-sungguh. "Saya sungguh berharap begitu." Pertapa King Yu kemudian mengundang dua orang abadi tua lainnya. "Yu Yun, Yu Hei, kalian berdua ahli dalam aljabar. Maukah kalian ikut denganku?" Kedua dewa tua itu tersenyum dan berkata, "Senang rasanya bisa jalan-jalan." Wang Muran menunggangi seekor rusa jantan yang merupakan tunggangan pengembara Zen. Guru ini telah meninggal di tangan guru kerajaan perdamaian abadi, tetapi tunggangannya telah disimpan oleh Wang Muran. Rusa jantan itu tidak kalah dengan naga kilin, dan karena naga kilin itu gemuk, rusa jantan itu tampak lebih berotot dibandingkan dengannya. Dia memandang naga kilin dari sudut matanya dan penuh dengan rasa jijik terhadap kucing gemuk itu. Naga kilin sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak mempedulikannya. Namun Siong Kier berbisik kepadanya, "Naga gendut, rusa jantan itu sedang melihat ke bawah padamu. Bahkan jika dia meludahi wajahku, ludahnya akan mengering dengan sendirinya, bahkan tanpa menyekanya." Naga kilin tampaknya telah lama mencapai pencerahan. Biarkan dia berpikir apa yang dia inginkan, itu hanyalah angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati gunung. Semua orang meninggalkan ibu kota giok kecil, dan Pertapa King Yu berbalik untuk melihat. Dia mendesah sedih dan berkata kepada kepala desa, "Bertahun-tahun yang lalu, aku meninggalkan tempat ini bersamamu. Hatiku penuh dengan ambisi dan ingin mencapai prestasi yang mengguncang dunia bersamamu. Ketika aku kembali, kemauanku lemah dan ambisiku yang besar terhapus bersih. Aku pikir aku tidak akan pernah pergi lagi dan tidak pernah berharap untuk diundang keluar dari ibu kota giok kecil oleh muridmu. Takdir benar-benar membodohi orang. Bukan Muer yang mengundangmu, tetapi sebenarnya hatimu yang tergerak," kata kepala desa penuh arti. "Apakah angin yang bergerak atau panji yang bergerak? Hanya hati manusiawi yang bergerak." Pertapa King Yu tertawa. "Kau salah, hatiku yang fana sudah mati. Ia tidak akan hidup kembali." Kepala desa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Mulutmu seperti pisau, tetapi hatimu seperti tahu. Muer, jangan lihat bagaimana orang tua ini selalu galak padamu, karena dia sebenarnya yang paling lembut. Jika kau membuatnya sedih, hati tahunya akan menutupi seluruh lantai dan tidak ada yang bisa menyatukannya kembali." Petapa King Yu mencibir dan berkata, "Hatiku tidak bisa disatukan kembali. Kau masih tergeletak di lantai dan menangis beberapa saat yang lalu." Kepala desa sangat marah. "Ketika Peri Sueki meninggalkanmu saat itu, siapa yang tergeletak di tanah dan menangis terseduh-seduh? Kamu baru saja menangis terseduh-seduh, dan membutuhkan Kaisar Manusia untuk memelukmu. Ketika kamu tanpa malu-malu menangis untuk rekonsiliasi, apakah kamu berpikir bagaimana aku akan menggunakannya untuk mencemoohmu sekarang? Kau bahkan menyeka ingusmu di dada Kaisar Manusia." Qin Mu menatap dengan mata terbelalak. Kedua lelaki tua itu berusia hampir 1600 tahun jika digabungkan, namun mereka masih bertarung tanpa henti, mengungkap kesalahan satu sama lain dan menggali masa lalu yang buruk. Mereka menjadi semakin muda, mereka seperti anak-anak yang sudah tua. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berpikir, kemana kakek cacat pergi?
Jika para ahli dari Sekte Dao tidak mengejarnya, dia seharusnya sudah memasuki ibu kota giok kecil sejak lama. Aku terlambat 2-3 hari di sini, jadi seharusnya sudah cukup bagi kakek cacat untuk mengobrak-abrik ibu kota giok kecil beberapa kali. Selain itu, aku bertanya-tanya bagaimana pertempuran di padang rumput, apakah guru kekaisaran telah mencapai Istana Emas Roland. Di gunung salju besar di luar Istana Emas Roland terjadi pembantaian. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, berdiri tanpa ekspresi. Pandangannya beralih ke istana megah yang dihiasi dengan emas dan batu giok dalam kemegahan yang luar biasa. Di belakangnya, pasukan tentara perdamaian abadi yang terdiri dari puluhan ribu orang berbaris rapi. Para prajurit tidak bersuara, dan bahkan binatang buas yang aneh dari pasukan itu pun terdiam. Seorang jenderal maju ke depan dan berkata sambil membungkuk, "Guru Kekaisaran, Han Ruandi telah datang untuk menyerah." "Biarkan dia naik," kata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan acuh tak acuh. Han Ruandi terluka parah dalam rantai sementara beberapa prajurit mengikuti di belakangnya, mendorongnya ke depan. "Penjahat Ruandi." Han Ruandi hendak berlutut ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menahannya. Dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, "Kakak senior Ruandi ingin menjebakku karena korupsi." Han Ruandi mengambil kesempatan untuk berdiri dan tersenyum. "Jika aku bisa merusak persahabatan antara kamu dan Kaisar Yanfeng, aku mungkin akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam." Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya. "Kau tidak boleh merusaknya. Bahkan jika kau memberi penghormatan kepadaku di depan seluruh pasukan, Kaisar tetap tidak akan mencurigaiku. Hanya saja para pembangkang akan membuat kepalaku sakit. Jika aku bisa mengurangi satu masalah, itu lebih baik. Kakak senior Ruandi, lepaskan rantai itu, aku tidak akan menerima penyerahanmu. Kau harus menyerahkan dirimu kepada Kaisar secara pribadi saat kita kembali ke ibu kota." Han Ruandi mengguncang dirinya sendiri, dan rantai di tubuhnya putus inci demi inci. Semua prajurit tercengang dan melangkah maju. Namun, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat tangannya untuk membuat mereka mundur. "Tidak perlu waspada." Tatapan Han Ruandi berkedip. "Kudengar Guru Kekaisaran telah bertarung dengan dewa dan menderita luka parah. Meskipun kau telah disembuhkan oleh Raja Racun Kecil dan Tabib Dewa Kecil, kultivasimu saat ini masih belum pulih ke puncaknya. Apa kau tidak takut aku tiba-tiba bertindak dan membunuhmu?" "Tidak," kata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. "Mungkin sebulan yang lalu, tapi karena aku memahami jalur pedang, aku tidak perlu takut meskipun aku terluka. Jika kau menyerang, kau akan mati." Han Ruandi merasa ketakutan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat kepalanya untuk melihat Istana Emas Roland yang ada di depan mereka sambil berkata dengan santai, "Kakak senior Ruandi, tolong lihat. Istana Emas Roland dibentengi dengan baik, dengan dukun dan raja dukun yang hebat menjaganya. Mudah dipertahankan dan sulit diserang, jadi jika aku memaksakan invasi ini, pasukanku pasti akan menderita banyak korban. Aku bahkan bisa merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam istana yang pasti berasal dari tubuh Grandmaster sebelumnya. Aku bisa merasakan 18 aura yang seperti dewa, dan itulah sebabnya aku masih ditempatkan di sini dan belum bergerak. 18 tubuh jasmani yang seperti dewa, setan, dan Buddha ini adalah tubuh jasmani dari 18 kehidupan Grandmaster sebelumnya. Mereka sangat menakutkan dan merupakan kekuatan terkuat yang menjaga Istana Emas Roland. Selain 18 tubuh Grandmaster, ada juga 12 eksistensi tingkat Master Kultus yang telah berkultivasi ke alam jembatan ilahi. Yang terkuat tidak lain adalah Grandmaster sendiri. Kemampuannya tidak kalah denganku, kata Han Ruandi. Ada berapa banyak ahli di alam hidup dan mati? Tanya Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Han Ruandi tersenyum dan berkata, bagaimana aku tahu? Kau meniru Kaisar Yanfeng jadi kau seharusnya tahu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menatapnya dan berkata dengan lembut, misalnya, nama, kemampuan, dan senjata roh semua ahli di Sekte Suci Surgawi, Sekte Dao, dan Biara Petir Agung semuanya ada di tanganku. Kekaisaran berada di atas dan tidak ada tanah suci yang boleh menginjak-injak orang. Kau adalah Kaisar Padang Rumput, jadi kau seharusnya tidak membiarkan Istana Emas Roland berada di atas kepalamu. Kau harus mengetahuinya. Aku tidak bisa menang melawan Kaisar Yanfeng karena dia memiliki guru kekaisaran yang membantunya. Jika aku memiliki pembantu sepertimu, bagaimana mungkin aku harus menyerah? Aku sudah menyiapkan daftar nama praktisi kuat alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati. Ini adalah tawaran untuk guru kekaisaran, kata Han Ruandi. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kecil. Guru Kerajaan Perdamaian Abadi menyerahkan daftar nama itu kepada Adipati Wei yang berada di belakangnya dan berkata,
biarkan para prajurit menelusurinya dan mencari lawan mereka, bersiap untuk membunuh musuh. Adipati Wei memanggil semua jenderal terkenal di pasukan alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati dan mengumpulkan semuanya untuk mempelajari daftar nama. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi kemudian berkata, Istana Emas Roland memiliki formasi untuk melindunginya, baik yang membatasi maupun membunuh formasi yang telah ditempatkan oleh para Grandmaster dan Dukun Agung sebelumnya. Sekarang, semuanya telah diaktifkan untuk bertahan melawan pasukanku. Jika Han Ruandi tega menggulingkan Istana Emas Roland, kau pasti punya rencana, metode untuk menghancurkan benteng ini. Han Ruandi tidak menjawab tetapi malah bertanya balik, mengapa Imperial Preceptor tidak bertanya mengapa aku menyerah? Kau telah melihatku datang untuk menyerah tetapi kau masih mempercayaiku begitu saja tanpa melakukan penjagaan apapun. Kau bahkan bertanya padaku bagaimana cara menghancurkan Istana Emas Roland. Apakah kau tidak takut aku hanya berpura-pura dan akan memberimu informasi yang salah yang akan memusnahkan seluruh pasukanmu? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, kau menyerah karena racun dukun. Han Ruandi terdiam. Grandmaster memerintahkan semua dukun dan Raja Dukun untuk meracuni air, yang mengakibatkan 9 dari 10 rumah di padang rumput menjadi kosong. Suku-suku hanya tersisa 10% dari populasi mereka, dengan hanya orang-orang di kota-kota besar Anda yang belum mati. Kau adalah kaisar padang rumput, tetapi banyak rakyatmu yang dibantai. Kepada siapa kau akan membalas dendam? Itu hanya bisa dilakukan di Istana Emas Roland. Karena itu aku percaya padamu, tidak perlu meragukan kata-katamu. Han Ruandi terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dengan gemetar. Warga sipil tidak boleh terbunuh dalam perang antara dua kekaisaran. Jika aku menyerang Kekaisaran Perdamaian Abadi, warga sipil Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menjadi rakyatku, jadi aku tidak akan menyakiti mereka. Jika Kaisar Yan Feng menyerang padang rumput, penduduk padang rumput akan menjadi rakyat Kaisar Yan Feng, jadi dia tidak akan menyakiti mereka. Namun Istana Emas Roland membasmi rakyatku, aku tidak bisa tinggal diam. Pengajar Kekaisaran, aku akan memberitahu kalian semua kelemahan Istana Emas Roland, tidak menyembunyikan detail terkecil. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum. Tahukah kau sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Sekarang setelah kau datang, akan ada satu tempat suci yang berkurang di dunia ini. Han Ruandi benar-benar terpikat. Selama Guru Kekaisaran masih ada, Ruandi tidak akan pernah memberontak. Jika aku melanggar sumpahku, mataku akan dipatuk oleh Lang dan hatiku akan digali oleh Lang. Dan semua keturunanku akan menjadi budak. Ibu kota adalah tempat berkumpulnya 9 naga. 9 pegunungan yang menyerupai naga berkumpul di sana dan mengumpulkan ki, menjadikan tempat itu sebagai ibu kota kekaisaran. Hanya dengan turun ke dunia fana kali ini dan melihat Kekaisaran Perdamaian Abadi menyerbu padang rumput, kita dapat mengetahui bahwa pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi semakin mirip dengan pasukan surgawi. Mereka mulai menyerupai pasukan dewa dan iblis dari era Kaisar Pendiri. Di langit di atas ibu kota, sebuah tempat perlindungan yang dibangun secara kasar yang lebarnya sekitar 6 ar melayang di langit. Di atas awan di bawahnya, beberapa pria dan wanita yang tampak luar biasa sedang duduk di puncak awan. Dengan tempat perlindungan yang menutupi matahari di atas, mereka melihat ke bawah pada takdir Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pria dan wanita itu semuanya sangat tampan dan cantik, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tampak tua, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, bagaikan para dewa dan Buddha. Salah satunya adalah penguasa bintang Kiao yang ditemani oleh Yu Liu dan gadis-gadis lainnya. Su Shenghua juga ada di sana, tetapi dia berdiri di samping pemuda lain yang merupakan gurunya, penguasa Giok. Mereka bukan satu-satunya yang keluar. Ada 4 pemimpin di High Heavens dan selain Star Sovereign Kiao dan Jade Sovereign, ada juga Flower Sovereign dan Star Sovereign Yan. Karena kepala desa telah meninggalkan reruntuhan besar, keempat pemimpin High Heavens sebenarnya sudah keluar. Mereka berempat menunduk dengan ekspresi terkejut. Aku tidak memeriksanya secara terperinci ketika aku datang untuk mengirimkan bencana sebelumnya, gumam Jade Sovereign. Saat itu aku hanya melihat sekilas 9 urat nadi naga di ibu kota dan yang telah memungkinkan Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi kekuatan besar. Penguasa bunga adalah seorang wanita cantik dan suaranya merdu seperti kicauan burung oriole kuning. Dia berkata, 9 urat naga ini adalah pegunungan naga kuning, tetapi selain itu, ada juga 4 urat naga sungai, sungai lumpur, sungai emas, sungai bergelombang, dan sungai li. Telapak tangannya membelai udara dengan lembut, dan ki vitalnya berubah menjadi cermin yang menyingkapkan lapisan bawah tanah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Cermin itu sebenarnya dapat menembus hingga kedalaman lebih dari 10 mil dan memperlihatkan 3 naga besar. Itu adalah sungai magma di bawah kota.
Termasuk 3 urat nadi naga api yang tersembunyi di bawah tanah, sudah ada 16 urat nadi naga di Kekaisaran Perdamaian Abadi, kata Jade Sovereign. Penguasa bintang Kiao menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu, lihatlah pantai Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pegunungan di dekat sana naik turun secara tidak teratur, seperti 2 naga yang melingkari satu sama lain. Itu adalah 2 urat naga lagi, meskipun aku tidak yakin apa namanya. Dengan 18 urat naga, tidak mengherankan Kekaisaran Perdamaian Abadi penuh dengan bakat dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Padang rumput yang dianeksasi oleh Eternal Peace hanya masalah waktu. Imperial Preceptor seharusnya sudah mencapai Istana Emas Roland sekarang. Berapa banyak pembuluh darah naga di padang rumput itu? Tanya Star Sovereign Kiao dengan sungguh-sungguh. Hati 3 penguasa lainnya sedikit bergetar. Dan juga dataran bersalju di utara, di Wolf Store Country, ada berapa banyak urat nadi naga? Jumlah urat nadi naga Kekaisaran Perdamaian Abadi melampaui ekspektasiku. Tidak apa-apa jika hanya ada 1 urat nadi naga, akan sulit untuk mengubah situasi saat itu. Namun, jika semua naga naik ke surga, ini akan mencuri takdir surga dan bumi. Aku merasa membunuh Kaisar Manusia Tua adalah masalah kecil jika dibandingkan dengan menemukan urat nadi naga utama di Kekaisaran Perdamaian Abadi dan mengambilnya atau mengubahnya. Kita harus membuat naga lainnya kehilangan pemimpinnya, kata penguasa bintang Kiao. Jade Sovereign bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu berkata, jika urat nadi naga utama hilang, para naga tidak akan memiliki pemimpin dan nasib akan hancur. Semua pahlawan di dunia akan bangkit dan menghancurkan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ini memang ide yang bagus. Kalau begitu, urat nadi naga mana yang menjadi yang utama di Kekaisaran Perdamaian Abadi? Semua orang melihat sekeliling dan mencari sejenak, tetapi mereka tetap tidak dapat melihat mana urat nadi utamanya. Kalau begitu, mari kita undang penguasa pemelihara naga untuk mencari jalur utama. Dia memelihara ras naga sehingga dia seharusnya bisa membedakan berbagai jenis naga. Dia juga pandai mengolah medan. King Ying, Yao Hua, kembalilah ke surga tinggi dan undang penguasa pemeliharaan naga untuk memeriksa urat nadi naga Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk menemukan urat nadi utamanya, kata penguasa bintang Kiao. King Ying dan Yao Hua memberi hormat sebelum bergegas pergi. Jade Sovereign tersenyum. Sword God tidak muncul sampai sekarang, sungguh mengecewakan. Kupikir dia akan langsung datang saat kita melepaskan aura, tapi dia malah bertingkah ketakutan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi sepertinya Sword God benar-benar sudah tua. Inilah kesedihan dari tubuh yang fana. Penguasa bunga tersenyum dan berkata, betapapun kuatnya mereka di masa jayanya, ki dan darah mereka akan tetap layu dan gagal saat mencapai usia tua. Kalau dihitung-hitung, waktunya akan habis dalam 2 tahun dari sekarang. Untuk menjalani 2 tahun ini, dia memilih untuk menghindari pertempuran, sungguh menyedihkan. Su Senghua, apakah kamu sudah menemukan Kaisar Manusia yang baru? Murid itu bertemu orang itu secara kebetulan tetapi tidak mengenalinya sehingga kehilangan kesempatan itu. Namun, saya memberinya sekantong teh dan dia mengundang saya ke ibu kota Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk minum. Saya rasa saya bisa bertemu dengannya lagi jika saya pergi ke sana. Jade Sovereign tertarik. Bagaimana kemampuan Kaisar Manusia baru ini? Sangat tinggi. Su Senghua mengenang saat ia pernah berselisih dengan Qin Mu dan berkata, kekuatan sihirnya saat itu sangat kuat, dan kultivasi ki vitalnya bahkan lebih kuat dariku. Namun, gerakan dan seni ilahinya lebih rendah dariku, dan pemahamannya tentang seni ilahi juga lebih lemah dariku. Kultivasinya lebih padat dari milikmu. Keempat penguasa langit tinggi menunjukkan ekspresi heran. Kultivasi Su Senghua mengalahkan seluruh langit tinggi, dan bahkan kultivasi keempat penguasa itu lebih rendah darinya. Namun, sebenarnya ada seseorang yang kultivasinya benar-benar melampauinya. Namun, saya telah pergi ke Little Jade Capital dan memperbaiki kekurangan dalam kultivasi saya, kata Su Senghua. Jika dia tidak menerima kesempatan yang sama, kultivasi saya akan lebih kuat darinya. Jade Sovereign tersenyum dan berkata, pergilah ke ibu kota, bunuh dia, dan kembalilah ke High Heavens sesegera mungkin. Dunia manusia adalah tempat yang ternoda, jadi tidak baik untuk tinggal di sini terlalu lama. Kita akan mencari tempat untuk menunggu Dragon Rearing Sovereign dan memeriksa pembuluh darah naga. Tentu akan lebih baik jika Sword God berani menerima tantangan, tetapi jika dia tidak, kita akan kembali setelah mengambil pembuluh darah utama. Su Senghua mengakui kata-katanya. Aku akan membiarkan Jing Yan dan Yu Liu mengikutimu sehingga tikus-tikus lain tidak akan menyentuhmu, kata penguasa bintang Kiao. Yu Liu dan Jing Yan diam-diam merasa gembira. Yu Liu membawa vas giok sementara Jing Yan memeluk pipa di tangannya saat mereka mengikuti Su Senghua ke ibu kota.
Keempat penguasa langit tinggi melihat langit mulai gelap, jadi mereka menurunkan awan. Mereka tiba di tempat yang tenang, dan tempat perlindungan itu mendarat di tanah. Tempat ini memiliki bukit-bukit hijau dan air jernih, tanpa desa di sekitarnya, namun ada sebuah rumah di depan mereka. Ketika pintu rumah terbuka, seorang wanita anggun berjalan keluar. Dia membawa ember kayu kecil dan halus untuk mengambil air. Keempat penguasa langit tinggi tersipu saat melihatnya, dan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Dewi Bunga, Dewi tercantuk di surga tinggi, menjadi sedikit malu pada dirinya sendiri dan merasa rendah diri. Namun di saat yang sama, dia tergila-gila pada wanita ini. Ini adalah keindahan sejati yang bahkan membuat para dewa iri. Sementara keempat penguasa menenangkan hati mereka, wanita itu melihat tempat perlindungan yang muncul entah dari mana. Dia melihat ke arah kelompok itu dan menyapa mereka berempat. Empat tamu terhormat, langit mulai gelap, dan kalian tidak boleh keluar di malam hari. Rasa kagum muncul di hati Jade Sovereign dan dia tersenyum. Peri, tempat ini bukan reruntuhan besar, jadi mengapa kita tidak bisa keluar di malam hari? Bahkan jika itu reruntuhan besar, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Rasa kagum juga tumbuh di hati penguasa bintang Kiao dan penguasa bintang Yan. Mereka ingin lebih dekat dengan wanita itu, jadi mereka tersenyum lebar. Waktu yang menawan, pemandangan yang indah, dan keindahan bagi tetangga, ini benar-benar tanah suci. Flower Sovereign merasakan sedikit rasa masam dan cemburu, tetapi saat dia melihat kecantikan wanita itu lagi, kecemburuannya lenyap tanpa jejak. Wanita itu menunjukkan ekspresi heran dan berkata, jadi kalian berempat adalah orang-orang abadi yang mampu keluar masuk kegelapan reruntuhan besar. Maaf, sepertinya aku yang terlalu memikirkan masalah ini. Setelah selesai berbicara, dia pergi mengambil air yang telah diambilnya. Saat malam tiba, ketiga penguasa langit tinggi memandangi rumah di depan mereka. Penguasa bunga juga penuh harap. Ia tersenyum. Karena hati kalian tergerak, mengapa tidak mengundangnya untuk duduk? Saat dia berkata demikian, pintu rumah terbuka. Terdengar tawa yang dapat membuat darah seseorang mendidih dan mengalir lebih cepat. Empat tamu terhormat datang dari jauh, tetapi sebagai pemilik tempat ini, saya datang terlambat. Keempat penguasa langit tinggi memandang ke bawah sinar bulan yang samar-samar, dan mereka semua berseru serempak, ini benar-benar keindahan yang tiada taraf, bahkan yang abadi pun akan jatuh cinta padanya. Para dewa dari surga tinggi itu tidak menyembunyikan aura mereka, dan sepertinya mereka pergi ke tempat Nenek Si. Bacar dan Blind tinggal di prefektur relaks yang berjarak ribuan mil jauhnya, tetapi Blind tampaknya masih bisa melihat apa yang diinginkannya. Dia memasang ekspresi aneh saat berkata, sekarang sudah malam, iblis tuali telah keluar lagi. Bertemu iblis tuali dengan penampilan Nenek Si, mereka mungkin akan mati, kata Jagal dengan heran. Ekspresi Blind menjadi semakin aneh. Iblis tuali sedang mengobrol dengan mereka. Kalau begitu mereka benar-benar akan mati. Saat iblis tuali berada di desa, siapa yang tidak terpesona? Bahkan kepala desa tidak berani menatapnya dan hanya kau yang bisa mengabaikan kecantikan nenek. Menurutmu kapan keempat penguasa itu akan berselisih dan mulai bertarung? Kata Jagal. Blind menggelengkan kepalanya. Mereka kan dewa, bagaimana mungkin mereka bisa bertengkar hanya karena seorang wanita? Kurasa, mereka benar-benar sudah mulai bertengkar. Blind melihat sejenak dan menghela napas lega. Ia berkata, mereka hanya bersaing satu sama lain, tetapi semangat bersaing mereka sangat kuat, mereka tidak jauh dari kata berkelahi. Nenek Si benar-benar pembuat onar. Jagal menggelengkan kepalanya. Nenek bukan pembuat onar, tetapi Master Sekte Li adalah Nenek Si yang sangat baik dan tidak akan pernah menyakiti kita. Namun begitu Master Sekte Li keluar, desa itu hampir terpisah. Benar, apakah kamu pernah melihat si Tuli dan si Bisu selama perjalananmu? Mereka biasanya tidak pernah berjauhan. Aku belum melihat mereka. Si buta tersenyum, si Bisu lari mengejar kapal dan si Tuli mengejarnya, tetapi kemungkinan besar dia tidak dapat mengejarnya. Kecepatan si Bisu sangat cepat, hanya sedikit lebih rendah dari si Cacat. Menurutmu kapan keempat dewa ini akan menjadi musuh? Jagal terkekeh. Itu tergantung pada seberapa lama Master Sekte Li ingin bermain dengan mereka. Tidak perlu khawatir tentang keempat dewa dari surga tinggi ini sekarang. Kita tidak perlu terlalu dekat. Kita bisa memeriksa situasinya setelah Master Sekte Li bersenang-senang. Di punggung naga kilin, Kinmu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada petapa King Yu tentang hal itu. Petapa King Yu, ketika Su Senghua memasuki Aula 3 Ion, terobosan apa yang dia pilih? Dia tidak mengatakannya, tetapi tetua 3 Ion tahu dan memberitahuku tentang hal itu, yaitu terobosan surga Ion.
Dia berhasil menerobos dengan mudah dan mengatakan bahwa dia menyesal tidak memilih terobosan 3 ion, kata pertapa King Yu. Lalu, terobosan apa yang dia pilih di aula 5 elemen? Tanya Qin Mu lagi. Terobosan elemen tanah di aula 5 elemen. Di antara kelima elemen, elemen tanah adalah yang terkuat. Qin Mu mengangguk. Su Senghua memang sangat kuat. Kemampuannya di masa lalu tidak lebih lemah dari kemampuannya sendiri, dan meskipun kultivasinya sedikit lebih lemah, seni ilahinya jauh lebih rumit. Karena Su Senghua telah menembus aula 3 ion dan aula 5 ki, kekurangannya dalam kultivasi seharusnya telah diperbaiki. Qin Mu yang mencapai terobosan 3 ion telah memperbaiki fondasi harta karun ilahi embrio rohnya. Dia juga telah memperoleh terobosan langit ion dan terobosan elemen tanah yang merupakan fondasi harta karun ilahi 5 elemen. Namun masih sulit dikatakan apakah kekuatan sihir Qin Mu mampu menekan lawannya. Sebelumnya, aku tidak tahu dia murid High Heavens dan bahkan meminta teh darinya. Aku bahkan berutang minuman padanya. Qin Mu memikirkannya sejenak. Su Senghua masih orang yang baik dan memiliki sikap yang baik. Dia adalah lawan yang langka, dan Qin Mu sangat ingin bertemu dengannya lagi. Namun, dia juga tidak ingin bertemu dengannya. Kepala desa, tempat seperti apa High Heavens itu? Itulah tempat anjing pemburu, tempat para dewa sejati memelihara anjing, kata kepala desa. Itu di bumi barat dan sangat misterius, tetapi aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak tahu persis di mana tempatnya. Aku hanya tahu bahwa beberapa orang dapat mendaki gunung suci di bumi barat dan mempersembahkan dupa untuk mencapai surga tinggi. Namun, aku tidak memiliki jenis dupa yang tepat, karena itu seharusnya dibuat khusus. Jika aku memilikinya, aku pasti sudah lama berjuang untuk mencapainya. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kepala desa dan para praktisi kuat dari High Heavens mungkin telah bertarung sepanjang hidup mereka, jadi dia tidak begitu menyukai tanah suci itu. Apakah Master Istana pernah mendengar tentang High Heavens sebelumnya? Qin Mu bertanya pada Xiong Xiu. Surga tinggi memang ada di bumi baratku, dan orang-orang istana surga sejati pernah melihat orang-orang surga tinggi sebelumnya. Namun, tanah suci itu sangat misterius, bahkan lebih misterius daripada ibu kota Giok kecil. Tatapan Xiong Xiu berkedip dan dia berkata dengan lembut, dupa yang disebutkan kepala desa disebut dupa dewa, dan istana surga sejati memiliki 3 batang. Jika Master Sekte Qin dapat membantu saya mengambil kembali posisi kepala istana, saya dapat memberikannya kepadanya. Qin Mu berkedip dan tidak membalasnya. Dia merenungkan masalah itu dan berkata, aku ingin tahu apakah istana emas Roland memiliki salah satu dari dupa suci ini. Pangongso, bocah nakal ini, telah hidup melalui begitu banyak kehidupan sehingga pasti ada banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan, dan salah satunya mungkin adalah ini. Guru Kekaisaran masih berutang 100 harta padaku, kalau dipikir-pikir, mengapa kakek cacat belum kembali? Ibu kota Giok kecil seharusnya sudah dijarah bersih sekarang, bukan? Xiong Xiu menghela nafas. Setelah tiba di ibu kota, Qin Mu membawa semua orang ke Imperial College di mana hanya ada sedikit sarjana yang tersisa. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke garis depan. Ini adalah tanah suci Kekaisaran Perdamaian Abadi, Imperial College. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Selain Qin Mu dan Naga Kilin, orang-orang lainnya baru pertama kali datang ke sini. Dibandingkan dengan tempat-tempat suci lainnya, Imperial College masih sangat mudah. Tidak semegah Gunung Meru milik biara petir besar, tidak setenang Gunung Kunlun Jade Void milik Sekte Dao, dan tidak semisterius Gunung Saint Rival milik Sekte Iblis Surgawi. Tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan Little Jade Capital yang memiliki fondasi yang dalam dan bertahan lama. Dilihat dari penampilannya saja, Imperial College bahkan tidak dapat dibandingkan dengan True Heaven Palace di West Earth. Namun tempat seperti itu telah menghasilkan banyak jenderal dan pejabat terkenal, melahirkan banyak ahli. Meskipun Imperial College masih muda, ia telah menunjukkan kehebatannya, melampaui sekte lain di berbagai tempat. Qin Mu datang ke Divine Arts Residence dan mendapati bahwa kediamannya telah dirapikan dengan rapi. Dia bingung, mungkinkah Ling'er datang ke Imperial College? Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Orang yang menggembalakan sapi, akhirnya kau bersedia kembali. Tahukah kau bawakan selir basan membawaku dan Saintesi untuk mengikuti saudara keduaku ke utara, untuk bertempur dengan negeri gudang serigala sampai. Qin Mu berbalik dan melihat Ling Yuxiu bergegas masuk dari luar. Ketika dia melihat banyak orang di belakangnya, dia terkejut dan tidak berani bersuara. Dia segera menahan napas dan langkah kakinya menjadi lebih anggun. Dia berjalan masuk seperti seorang wanita dan berdiri di samping Qin Mu seperti seekor burung kecil. Orang yang menggembalakan sapi, siapa mereka? Ini adalah kakek kepala desa saya.
Kinmu memindahkan kursi goyang dari punggung naga kilin. Kepala desa tidak bangkit dari kursi goyangnya, tetapi menatap Ling Yuxiu dengan wajah penuh senyum. Ini adalah para dewa tua dari ibu kota Giok kecil, Dewa Qingyu, Dewa Yuyun, dan Dewa Yuhe. Setelah memperkenalkan 3 tetua dari Little Jade Capital, dia berkata, 3 orang di samping adalah kakak laki-laki Little Jade Capital, Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai. Selain itu, pasangan ibu dan anak ini adalah Palace Master Xiong Xiu dan Little Princess Xiong Qier dari True Heaven Palace di West Earth. Ling Yuxiu menyapa mereka satu persatu dan semua orang membalas sapaannya. Tempatku tidak cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Apakah kakak punya kamar tambahan? Tanya Kinmu. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, gadis-gadis itu bisa tinggal di rumahku. Aku tinggal di sebelah. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berkata, kakak, terima kasih sudah membereskan kamarku saat aku tidak ada beberapa hari ini. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku, itu dilakukan oleh rubah kecilmu. Linger benar-benar ada di sini. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Dia sangat merindukan Hu Linger. Dia baru saja keluar untuk mendengarkan pelajaran dan belum kembali. Ling Yuxiu tersenyum ragu. Gadis kecil itu benar-benar tahu bagaimana cara menarik perhatian. Selama hari-hari ketika kamu tidak ada, dia dengan bersemangat mengikuti pelajaran dan semua direktur sangat menyukainya. Gadis kecil, Kinmu tertegun, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengatur akomodasi untuk Immortal King Yu dan yang lainnya. Halamannya tidak kecil dan juga ada cukup banyak kamar. Setiap orang memiliki kamar mereka sendiri, sedangkan untuk Xiong Xiu, Xiong Qier, dan Mu Qingdai, mereka akan tinggal di rumah yang berseberangan. Kinmu mengatur semuanya dengan baik, dan Ling Yuxiu berbisik, sekelompok Taois datang ke Imperial College beberapa hari yang lalu untuk mencarimu. Gulinuan sedang sibuk melayani mereka, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tidak terlihat sehat selama sehari. Kinmu tersenyum. Para ahli aljabar dari Sekte Dao telah tiba. Ayahku menurunkan dekrit untuk mengangkatmu sebagai pengawas senjata ilahi. Ia berkata agar kau bertanggung jawab menempa meriam ilahi. Dekrit kekaisaran disimpan oleh rubah kecilmu. Ayah mengirim para ahli aljabar dari Imperial College dan Istana Kekaisaran serta 5 pabrik manufaktur besar untuk mendengarkan perintahmu. Selain itu, Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Si dari Sekte Suci tidak dapat menemukanmu di lembah hantu sehingga mereka hampir menjadi gila karena mencari. Kepala Kinmu mulai terasa sakit. Sejak kembali ke ibu kota, dia harus menyelesaikan begitu banyak hal sehingga dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Benar, ada juga seseorang bernama Su Senghua. Dia membawa 2 gadis dan datang menemuimu 2 hari yang lalu, katanya dia menunggumu untuk mentraktirnya minum. Ling Yuxiu memikirkannya sejenak sebelum menambahkan, istri guru kekaisaran telah melahirkan dan mengirimkan undangan. Dia berkata dia ingin mengundang Master Sekte Qin untuk menjadi ayah baptis. Terkejut, Kinmu bertanya, guru kerajaan sudah punya anak. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Kinmu tersenyum. Aku yang jadi ayah baptis. Istri guru kekaisaran sedang bermain-main. Aku masih anak-anak, jadi bagaimana aku bisa jadi ayah baptis? Kepala desa menatap Ling Yuxiu dan terbatuk. Dia berkata, Muer, kamu sudah tidak muda lagi, kamu sudah bisa melahirkan anak. Wajah Kinmu memerah, dan dia bergumam, mengapa kamu tiba-tiba berbicara tentang melahirkan? Aku masih belum siap, kepala desa, aku baru berusia 15 tahun ini. Ling Yuxiu mencibir, 15 tahun sudah tidak muda lagi. Ibu dan Ibu Suri selalu terburu-buru memilihkanku seorang selir. Selain itu, ayahku juga mudah diajak bicara, asalkan ada yang membicarakannya dengannya, dia akan setuju. Dia cukup berani, mengedipkan matanya saat menunggu jawaban Kinmu. Kaisar begitu santai, Kinmu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak melakukannya dengan benar. Bagaimana pernikahan bisa begitu santai? Ling Yuxiu menatapnya, karena pemuda itu tidak mengerti. Dia bangkit dan pergi ke aula pembelajaran tertinggi. Ketika Gulinuan melihatnya, barulah dia merasa lega. Guru sekte, cepatlah datang dan bawa para Taois pergi dari rumahku. Aku tidak akan bisa cukup berterima kasih padamu. Banyaknya penganut Tao dari Sekte Dao yang selalu menemaninya dan membuatnya sangat gelisah beberapa hari ini. Sekte Dao adalah pemimpin jalan lurus dan dia adalah guru besar jalan setan. Dia terus khawatir bahwa para penganut Tao akan menyingkirkan setan pada suatu saat. Kinmu tidak terburu-buru menemui para ahli dari Sekte Dao, jadi dia duduk sambil tersenyum. Bagaimana aljabar kanselir agung? Gulinuan tersenyum dan berkata, aku seorang ahli di jalur iblis, jadi bagaimana mungkin pencapaianku dalam aljabar bisa lemah?
Bagus. Dengan Tuan Gu dan para ahli dari Sekte Dao, aku bisa beristirahat sejenak. Ekspresi wajah Gu Linluan berubah pucat. Aku masih harus bersama orang-orang dari Sekte Dao. Kaisar telah memerintahkan saya untuk menempa meriam ilahi Sunsot untuk menyasar para dewa. Orang-orang Sekte Dao tahu tempat mereka dan tidak akan menyerang Anda, hiburnya. Gu Linluan masih tidak bisa duduk dengan tenang. Dia terus merasa tidak aman di sekitar para Taois itu karena reputasinya cukup buruk. Qin Mu pergi menemui Master Dao Lin Xuan untuk bertukar salam. Setelah aku selesai mengatur segalanya, aku perlu merepotkan kalian semua. Mohon tunggu kabar dariku. Semuanya baik-baik saja. Qin Mu pergi, dan saat ia melewati Aula Elemen Arai, sekolah itu secara kebetulan berakhir. Lebih dari selusin cendekiawan keluar dari aula, dan di antara mereka ada seorang gadis berusia 7 hingga 8 tahun. Ia tampak pintar dan menggemaskan saat ia melompat-lompat, menggunakan hembusan angin iblis untuk membawa buku-buku yang tersusun rapi di belakangnya. Gadis kecil itu pendek namun ada 3 ekor panjang berbulu putih salju yang bergoyang di punggungnya. Apakah itu Linger? Tapi dia buta huruf. Qin Mu menghentikan langkahnya. Qin Mu tidak terlalu yakin. Ada beberapa cendekiawan dari ras iblis di Imperial College, karena dibandingkan dengan sekte lain, Imperial College tidak berpegang pada satu pola ketika merekrut murid. Selama orang tersebut lulus ujian, mereka bisa menjadi cendekiawan kekaisaran. Karena itu, ada cukup banyak wanita di Imperial College yang menempati hampir setengah dari jumlah penempatan. Mereka biasanya akan menjadi pejabat di berbagai bagian Eternal Peace, sementara beberapa akan masuk ke militer untuk menjadi jenderal. Namun, buku-buku di belakang gadis kecil yang menggemaskan itu semuanya tersusun rapi, yang biasanya merupakan gaya Hulinger. Namun, dia tidak bisa membaca satu huruf pun, jadi mustahil baginya untuk membawa setumpuk buku kemanapun dia pergi. Itu bukan gaya rubah iblis kecil itu. Gadis kecil itu tidak melihat Qin Mu dan berpisah dengan cendekiawan lainnya. Dia tidak berjalan menuju kediaman seni ilahi, tetapi malah menuruni gunung. Qin Mu menunggu di luar aula elemen arai beberapa saat lagi, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar dari dalam. Yuxiu berkata Linger sedang mendengarkan ceramah di aula elemen arai, tetapi tidak ada orang lain di aula itu, dia pasti gadis kecil tadi. Dia berubah bentuk. Qin Mu tercengang. Raja Iblis Agung dari reruntuhan besar benar-benar pantas mati. Linger masih sangat muda, tetapi dia ingin menikahinya. Dia menuruni gunung dengan kebingungan di dalam hatinya. Jika dia Linger, kemana dia pergi jika dia tidak kembali ke Divine Arts Residence? Dia mengikutinya secara diam-diam dan melihat gadis kecil dengan 3 ekor itu melompat menuruni gunung. Kemudian dia tiba-tiba tergeletak di tanah sambil berteriak, "Ayah!" dan merangkak maju 2 langkah dengan tangan dan kakinya. Sambil menggoyangkan 3 ekornya, dia berdiri setelah beberapa saat. Dia mencoba melangkah dan tergeletak di tanah lagi. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat gadis kecil itu melihat sekeliling, dan ketika dia tidak melihat seorang pun di sekitarnya, dia mulai berlari dengan tangan dan kakinya. Dia melompat-lompat dan menggoyangkan ekornya ke sana kemari, senang dan bangga pada dirinya sendiri. Dia pasti baru saja berubah wujud dan masih belum terbiasa berjalan dengan 2 kaki, sehingga dia akan tersandung sesekali ketika berjalan seperti manusia. Setelah berubah, dia tampak seperti gadis kecil tetapi lebih lincah saat berlari dengan lengan dan kakinya, bukan dengan 2 kaki. Hulinger keluar dari Imperial College dan menuju ke kota. Namun, karena ada orang-orang yang berjalan di sekitarnya, dia berdiri lagi dan melompat-lompat, ketiga ekornya bergoyang-goyang untuk menjaga keseimbangannya. Bak mandi. Qin Mu melihat gadis kecil itu jatuh tertelungkup ke tanah lagi, ekornya terangkat ke atas. Ekornya kemudian berkedut dan terkulai ke bawah. Menjadi manusia itu tidak menyenangkan. Gadis kecil itu cemberut dan merangkak naik. Dia diam-diam pergi ke balik pohon tua, dan seekor rubah putih salju kecil keluar sedikit demi sedikit. Ia berlari maju seperti gumpalan asap dengan 3 ekornya yang panjang dan berbulu. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia segera tiba di Taman Harta Karun langka di ibu kota. Dalam perjalanannya, dia membeli beberapa makanan dan menimbang beberapa buah. Garden of Rare Treasures merupakan pasar barang bekas. Pasar ini menjual barang antik dan relik budaya serta harta karun langka dan bahkan senjata spiritual. Para sarjana yang sedang terpuruk akan menjual barang-barang seperti kaligrafi dan buku-buku kuno. Apakah Linger datang ke sini untuk menjual buku? Qin Mu bingung. Dia melihat Hulinger berubah kembali menjadi seorang gadis kecil ketika dia datang ke Taman Harta Karun langka dan dengan hati-hati berjalan di antara kerumunan. Dia menggunakan mantra untuk mengangkat buku-bukunya ke atas pasar malam. Setelah sampai di jalan kaligrafi dan lukisan,
gadis kecil itu menghela napas lega dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berlari cepat menuju salah satu kios. Di belakangnya ada seorang sarjana tua yang sedang terpuruk. Wajahnya ditutupi janggut sementara dia berjongkok di sudut dengan tangan terlipat. Kepalanya menunduk, memperlihatkan dua telinga besi berwarna perak. Di belakangnya ada beberapa lukisan dan kaligrafi, sementara di bagian depan kios ada beberapa gulungan kertas. Keempat sudut kios itu dibendung dengan batu agar tidak tertiup angin. Kakek tuli, sudah berapa banyak lukisan dan kaligrafi yang terjual hari ini? Hulinger datang ke belakang kios dan meletakkan makanan dan buah-buahan. Si tuli langsung menjejali dirinya sendiri tanpa mengangkat kepalanya. Aku belum pernah bertemu siapapun yang tahu cara menghargai lukisanku. Kau datang di waktu yang tepat, aku sudah sangat lapar. Kakek tuli sebaiknya menjual lukisannya di depan istana guru kerajaan. Orang itu pasti akan bersedia membelinya dengan harga tinggi. Ketika Hulinger mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi jengkel. Guru kerajaan perdamaian abadi juga tidak punya uang. Istrinya baru saja melahirkan seorang putra dan memerintahkan tetua Fu untuk mengirim undangan kepada tuan muda, tetapi karena dia tidak ada di sana, akulah yang pergi ke sana. Guru kerajaan perdamaian abadi juga tidak ada di sana, dan jamuan makannya sangat tidak layak, hanya ada sedikit makanan. Ibu dan anak itu akan kelaparan sampai wajah mereka pucat. Kudengar itu karena guru kerajaan sedang berperang, dan karena perbendaharaan hampir habis, dia menyumbangkan semua tabungannya. Hatiku melunak sejenak, dan aku memberi nyonya sebuah angpau besar, yang membuatnya mulai menggangguku dengan menginginkan tuan muda menjadi ayah baptis putra mereka. Hanya ketika kaisar mendengar tentang situasi mereka, ibu dan anak itu akhirnya bisa merasa puas dengan uang yang dihemat dan ditabung oleh istana. Seseorang bisa saja miskin, tetapi integritasnya tidak boleh buruk. Guru kekaisaran perdamaian abadi adalah belahan jiwaku, kata Div. Hulinger cemberut padanya. Si tuli mengeluarkan secarik kertas dan berkata, saya sudah menulis beberapa kata dengan garis putus-putus, kamu tinggal menjiplaknya saja. Gadis kecil itu meletakkan kertas-kertas itu di tanah dan berencana untuk mencelupkan kuas ke dalam tinta ketika si tuli berkata, jangan gunakan tinta, cukup jiplak kuas di atas garis putus-putus. Kalau begitu, kamu bisa berlatih beberapa kali. Biarkan aku membaca buku-bukumu dulu, nanti aku jelaskan. Hulinger berlutut di tanah dan menelusuri tulisan-tulisan Div dengan sangat serius. Saya ingin membeli sebuah lukisan. Hulinger mendengar suara seseorang berbicara dan tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembiranya. Dia segera mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di depan kios. Tuan muda, gadis kecil itu melompat berdiri dan menerkam ke pelukan Kinmu. Begitu dia menangkapnya, gadis kecil itu berubah kembali menjadi rubah putih dan melepaskan diri dari pelukannya dan melingkari lehernya. Dia sedang terburu-buru ketika dia melompat keluar dan membalikkan tinta yang menodai beberapa kertas. Tuli segera merapikannya, sambil menggerutu, Linger, kamu terlalu nakal, kertas-kertas ini juga dibeli dengan uang, tetapi sekarang sudah kotor. Kakek Tuli, Kinmu tertawa terbahak-bahak dan memeluk erat Div tanpa peringatan apapun. Div tidak terbiasa dengan hal itu dan mencoba melepaskan diri sambil menjawab dengan hambar, kau sudah datang. Kakek kepala desa juga datang, kata Kinmu dengan gembira. Wajah si tuli menghitam dan dia mendengus. Dia juga keluar. Apakah dia di sini untuk melihatku menjadi bahan tertawaan? Kinmu tahu egonya kuat dan tersenyum. Kepala desa ada di Imperial College. Berkemaslah, kakek tuli, ikuti aku kembali. Si tuli menggelengkan kepalanya. Aku bisa mencari nafkah dengan menjual lukisanku, aku tidak butuh bantuanmu untuk membesarkanku. Aku akan menyiapkan barang-barang tahun baru dalam waktu 2 bulan. Aku akan menggambar lukisan dewa pintu yang pasti akan laku. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menurunkan Hulinger yang sedang meringkuk di lehernya dan membelai kepalanya sambil tersenyum. Linger sedang belajar membaca dari kakek tuli. Apakah kamu mengenali kata-kata di buku? Hulinger berubah kembali menjadi seorang gadis kecil dan tersenyum manis. Aku mengenalinya, hanya saja aku tidak begitu tahu artinya. Aku sering berlari ke sini untuk meminta kakek tuli mengajariku. Kinmu menurunkannya, tatapannya cerah. Ia berkata, kakek tuli tidak bisa menjual lukisannya seperti ini, tidak banyak yang tahu berapa nilainya. Selain itu, lukisan dan kaligrafi dihargai di masa kejayaan sementara emas dihargai di masa sulit. Dengan bencana dalam 2 tahun terakhir, tidak banyak orang kaya. Jika ingin menjual, Anda perlu menggunakan beberapa trik. Dia menyimpan semua lukisan dan kaligrafi milik Div, menumpuknya di satu sisi sambil dia mengangkat kuasnya untuk melukis. Saat ia melakukannya, kupu-kupu berterbangan dari kertas dan terbang di sekitar kandang.
Burung pipit kemudian mengikutinya dan mulai berkicau, menarik perhatian orang-orang yang lewat yang mendecakkan lidah mereka karena heran. Qin Mu terus melukis, dan semakin banyak burung mulai terbang keluar dari kertas. Ada burung brambling yang menari-nari di langit, dan bahkan seekor angsa besar yang mengepakkan sayapnya untuk terbang keluar. Sayapnya panjangnya 7 hingga 8 kaki saat dibentangkan dan membuat semua orang berseru kagum. Si tuli mencibir dan berkata, pamerkan saja. Aku bukan si buta, orang yang tidak penting itu, aku tidak perlu pamer seperti ini. Mereka yang tahu harga diri tentu akan tahu apa yang layak, aku tidak akan menjual kepada mereka yang tidak tahu bahkan jika mereka memohon padaku. Qin Mu mengabaikannya dan burung phoenix berwarna pelangi lainnya terbang keluar dari kertas. Burung itu berkeliaran di sekitar jalan kaligrafi dan lukisan untuk menarik lebih banyak orang. Qin Mu mengangkat kuasnya untuk menggambar dewa pintu, dan dewa itu juga melompat keluar dari lukisan. Tubuhnya yang tinggi dan besar membuat orang-orang terkagum-kagum, membuat semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Keahlianmu belum sampai sana. Si tuli menjadi semakin marah saat dia melihat lebih banyak dan menyambar kuas itu. Dia mengangkatnya dan juga menggambar dewa pintu. Seketika, rasa kagum akan dewa dan iblis meledak dan menyebabkan semua orang di jalan terus mundur saat mereka melihat dewa setinggi 300 yard berdiri. Dia memiliki mata phoenix merah, janggut naga, serta bilah dewa di pinggangnya yang dapat mengalahkan semua kejahatan. Itu tampak luar biasa perkasa. Ini adalah dewa pintu. Si tuli mengangkat kuasnya, dan dewa pintu itu langsung jatuh kembali. Detailnya masih terlihat jelas di lukisan itu. Sementara itu, semua kupu-kupu, burung phoenix, dan dewa pintu yang digambar Qin Mu berubah kembali menjadi bercak-bercak tinta yang jatuh ke tanah. Siapa yang memiliki keterampilan lebih tinggi dan siapa yang memiliki keterampilan lebih rendah ditunjukkan dengan jelas. Qin Mu berseru kagum bersama semua orang di sekitarnya. Seketika ada orang yang maju ingin membeli dewa pintu itu. Ketika mereka menyebutkan harganya, mereka langsung membuat Div tercengang. Dia telah menjual lukisan di sini selama lebih dari 2 bulan, dan jika bukan karena Hulinger yang menemukannya, dia pasti sudah mati kelaparan. Itulah sebabnya dia tidak menyangka ada satu lukisan pun yang terjual dengan harga yang sangat mencengangkan. Hulinger juga terkejut dan segera maju untuk menawar harga. Bahkan jika harganya beberapa kali lebih tinggi dari air liur naga yang benar-benar membuat mereka terdiam. Satu lukisan dari tunarungu bisa menghasilkan cukup uang baginya untuk menjalani sisa hidupnya dengan mewah. Hulinger menjual lukisan dewa pintu dan mengambil uangnya. Dia kemudian segera menggulir lukisan lainnya dan Qin Mu membuka tas taotinya agar dia memasukkan semuanya ke dalamnya. Keduanya saling menatap dan berkedip. Hati mereka memikirkan hal yang sama. Komoditas langka layak disimpan. Jika mereka menjual terlalu banyak, maka akan menjadi tidak berharga. Qin Mu segera menarik Div menjauh dan tersenyum. Kakek Div, sekarang kita sudah punya uang, mari kita beli kain berkualitas bagus untuk membuat beberapa set pakaian baru untukmu sebelum makan enak. Kita bisa bertemu kepala desa setelah itu. Satu hal lagi, aku bertemu dengan jalur lukisan yang sama sekali berbeda dari milikmu di kapal dari desa Carefree. Apa yang kamu lukis adalah dunia yang memungkinkan semua hal berjalan keluar dari lukisan itu sementara jalur lukisan desa Carefree adalah dunia di dalam lukisan itu. Awalnya, Tuli tidak mau pergi bersama Qin Mu, tetapi ketika mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung tergerak. Dia bertanya, dunia di dalam lukisan. Sebenarnya ada jalur lukisan seperti itu. Ceritakan secara rinci. Qin Mu pergi membeli kain bagus di toko kain dan menjahitnya sendiri untuk membuat beberapa set pakaian bagi si tunarungu. Ia kemudian mengeluarkan pisau pembantai babi untuk mencukur jenggot dan merapikan rambutnya, merapikan lelaki tua itu agar bersih dan rapi sebelum membawanya kembali ke Imperial College. Dia kemudian berkata, Kakek Tuli, jika kamu dapat menggabungkan jalur lukisanmu dengan dunia dalam lukisan, kamu pasti akan dapat melangkah maju. Imperial Preceptor memintaku untuk menempa Sunshot Divine Cannon, dan ini juga membutuhkan kuas kakek Tuli. Kamu harus melukis Sunshot Divine Cannon terlebih dahulu.